Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah satri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'ala Fatul muslim. Gimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Bapak lihat nih, yang absen sedikit ya. Tolong nanti sekretarisnya kasihkan sama Bapak yang absen dan mana-mana. Baik, oke, anak-anak Bapak sekalian, pelajaran kita pada hari ini ialah Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Ikuti Bapak sekalian, Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Pengertian Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah cara bahasa Al-Kulliyatu berarti dasar, Khamsah berarti 5. Jadi begini anak-anak Bapak sekalian, bila sebuah bangunan tidak memiliki dasar, maka bangunan tersebut akan gampang roboh. Begitu juga kita. Jadi dasar-dasar yang harus kita pegang itu ada 5 biji. Jadi secara pengertiannya, Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah 5 landasan-dasar yang dapat dipegang dan harus dipegang oleh seorang muslim demi menjunjung kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi setiap muslim. Baik anak-anak Bapak sekalian, sampai sini bisa dilanjut? Oke, kita perhatikan di dalam sini ada urutan Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Di urutan pertama ialah hifzu ad-din atau menjaga agama. Kemudian urutan kedua ada hifzu an-nafas, urutan ketiga ada hifzu al-aqal, urutan keempat ada hifzu an-nasal, dan kelima hifzu al-mal. Mengapa urutannya Pak? Kalau enggak hifzu al-mal dulu daripada hifzu ad-din? Kemudian kalau enggak hifzu al-aqal dulu daripada hifzu an-nafas? Karena ini memang sudah berdasarkan ijtihad para ulama. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan bahwasannya hifzul ad-din lebih diperhatikan karena pada dasarnya setiap manusia bertumpu pada agama demi kemaslahatannya, baik kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Kemudian hifzul an-nafas didahulukan daripada yang lainnya karena dengan adanya jiwa yang sehat atau raga yang sehat, dia bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agama dan syariat-syariat agama, baik yang sunnah dan yang wajib dan yang lain. Kemudian hifzul al-aqal. Hifzul al-aqal lebih dahulukan karena untuk menjalankan agama dan memonitoring jiwa yang sehat, maka diperlukan akal yang sehat dan cermat. Kemudian hifzul an-nasal didahulukan daripada hifzul al-mal dikarenakan jika ketiganya sudah kita miliki, maka kita harus melengkapi yang lain, yaitu hifzul an-nasal untuk mengembangkan keturunan, dan yaitu yang terakhir ada hifzul al-mal atau menjaga harta. Menjaga harta diletakkan pada urutan terakhir karena dengan harta kita dapat membantu sesama muslim yang lain. Kalau bisa anak-anak Bapak sekalian membuka page itu udah Bapak bagi materi, dan di situ ada contoh ketika orang lagi sholat. Contoh sholat adalah merupakan dari hifzu ad-din. Mengapa? Karena hifzu ad-din itu menganjurkan kita untuk menjaga agama dari penyelewengan, baik itu bersikap rasisme, radikalisme, dan menunjuk kita harus
bermoderasi atau bertoleransi sesama muslim. Kemudian yang di halaman kedua itu ada Bapak kasih contoh itu ketika orang lagi tawuran. Ketika orang di tawuran itu ada suatu contoh buruk yang dimana tidak perlu kita ikuti dan tidak patut. Karena untuk menjaga diri kita tidak perlu mengikuti tawuran-tawuran itu, pandangan Bapak sekalian. Menjaga diri itu ialah menjaga diri kita dari merusak diri sendiri serta mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain. Kemudian yang ketiga Bapak ada bawa contoh sendiri, yaitu yang ketiga itu adalah izu al-akal. Nah ini anak-anak Bapak sekalian, ini adalah salah satu contoh yaitu minuman keras. Dilarang bagi kita umat muslim untuk meminum minuman keras. Karena ini adalah contoh buruk kalau kita tidak menerapkan izu al-akal. Mengapa demikian, Pak? Karena izu al-akal itu pada hakikatnya yaitu menjaga pikiran kita, akal kita agar terus berpikir rasional dan tidak merusak akal kita, baik itu dengan minuman keras dan lain-lain, serta mengembangkan akal kita dan pola pikir kita. Dan yang selanjutnya ialah hifzu an-nasab. Mungkin anak-anak Bapak sekalian bisa melihat contoh dari hifzu an-nasab yang telah Bapak terangkan. Yaitu tadi adalah contoh dari hifzu an-nasab anak-anak Bapak sekalian. Hifzu an-nasab pada dasarnya itu menjaga keturunan atau keluarga kita. Ini mencakup upaya untuk melindungi keluarga kita, mengatur interaksi antara suami istri serta menjaga hak anak. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian, ya, kedepannya haraplah kita sesama keluarga akur-akur, baik itu kepada ayah, baik itu kepada adik, baik itu kepada ibu. Baik, perhatikan contoh berikut anak-anak Bapak sekalian. Yang terakhir itu adalah yang tadi itu adalah hifzu al-mal, anak-anak Bapak sekalian. Contoh dari hifzu al-mal. Pada hakikatnya hifzu al-mal itu menjaga harta atau kekayaan kita. Ini mencakup upaya untuk melindungi hak milik, mengatur transaksi ekonomi, mencegah penipuan dan kecurangan dalam harta benda. Jadi segala jenis usaha yang kita lakukan untuk menjaga harta kita, baik itu memperdagangkan dan mempergunakannya dengan jalan yang halal, itu adalah salah contoh dari menjaga harta. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya menanya pemahaman dari anak-anak murid Bapak. Dan yang Bapak tunjuk mungkin bisa menjawab ya. Kepada saudari Nabila, coba Nabila terangkan secara bahasa Nabila apa itu definisi dari menjaga akal. Jadi kan dari yang Bapak jelaskan tadi, definisi menjaga akal itu berarti kita menjaga akal
Baik, terima kasih kepada saudari Nabila. Ini baik, selanjutnya kepada anak bapak Nurul Pak. Jadi bapak ingin tanya, ada berapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri kita? Ada 5 Pak. Yang pertama hifzul adin, yang kedua hifzul nafas, hifzul nafsu, yang ketiga hifzul akli, yang keempat hifzul nasl, yang kelima hifzul amal. Bisa anak bapak ulang sekali lagi, angkat suara anak bapak. Ada dari Bapak. Yang pertama hifzul din, hifzul agama, yang kedua hifzul an-nafsi, yang ketiga hifzul akli, yang keempat hifzul nafsi, yang kelima hifzul amal. Baik, nah, itu jawaban yang kurang tepat ya anak bapak. Yang pertama itu yaitu hifzu adil, menjaga agama. Kemudian yang kedua itu adalah hifzu anas, yaitu menjaga diri. Kemudian yang ketiga hifzu arakal, yaitu menjaga akal kita. Kemudian yang keempat hifzu anasal, menjaga keturunan. Kemudian yang kelima hifzu amal. Tapi tidak apa-apa atas keberanian anak bapak. Baik, untuk pertanyaan terakhir, anak bapak siapa yang bersedia angkat tangan? Saya Pak. Baik, kepada anak bapak Filia Bunga. Coba anak bapak Filia Bunga kasihkan contoh yang lain dari menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Contohnya Pak, menjaga jiwa tidak menonton film yang bukan di umur kita Kak. Pak, tidak bisa. Film apa itu Adinda? Film 17 tahun ke atas. Misalnya film sinetron yang di TV Pak. Kita harusnya kan nontonnya jumbo, animasi atau sesuai dengan umur kita. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih kepada Filia Bunga. Iya, mau ada semangat. Berarti bapak 10 ya? Nggak boleh Pak. Sama aja Pak. Iya, boleh Pak. Mungkin ini saja yang dapat bapak sampaikan. Terlebih kurangnya bapak mohon maaf. Pada Allah bapak mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.